Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Kasim Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK PGRI 2 Gresik. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak sejak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu, saya melakukan penilaian dengan melihat hasil nilai evaluasi materi murid sebagai hasil akhir yang lebih penting daripada kemampuan, minat, dan potensi lainnya yang dimiliki oleh murid-murid. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga saya melakukan pembelajaran terpusat pada guru atau teaching center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum, karena bagi saya yang terpenting materi telah selesai saya berikan. Saya menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid-murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi atau penilaian akhir semester. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya benar-benar menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja. Namun, saya seharusnya menilai dari sisi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid seharusnya bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan menjadi subjek pembelajaran yang mana mereka memiliki kebebasan dalam berekspresi. Mereka berhak menyampaikan pendapat atau gagasan dan berkreasi dalam pembelajaran, serta guru seharusnya hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru seharusnya ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru, saya harusnya memahami karakteristik murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Saya harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dari hasil refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yakni menekankan pada berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi bertujuan untuk menuntut anak, melainkan menuntun mereka, karena tugas seorang guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Mereka menjadi teladan yang baik sebagaimana semboyan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik.
Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.